Suryadi. Ya. Dan tentunya malam hari ini kita akan langsung berfoto terlebih dahulu. Untuk menghadap ke depan terlebih dahulu. Agak lebih maju atau tetap segini teman-teman media? Cukup? Belum. Nah, cukup teman-teman media segini ya. Depan dulu. Tampak depan dulu. Depan, tengah. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Menghadap ke sebelah kanan. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ibu sekarat, Tar. Mungkin ibu nunggu kita. Kita tuh baru kehilangan ibu. Ibu juga meninggalnya nggak wajar. Sedane ibumu iki ora sebaine wong mati. Kemis sesuk kuwi kemis kliwon. 7 dina kok saiki. Sebelum 7 hari. Iya, salah satu film yang saya sangat-sangat puas dengan pemilihan castnya, karena kita untuk milih cast pun ya agak beda lah. Kali ini kita nggak ngeliat follower, nggak ngeliat seberapa populer gitu. Saya semua bener-bener ngeliat acting mereka di film-film sebelumnya. Jadi saya memang udah ngefans sama acting mereka dari film-film mereka sebelumnya. Udah gitu waktu pemilihan pemain pun saya nggak dibebankan harus yang ini followernya berapa, ini follower berapa gitu. Jadi kayak waktu mereka di lokasi syuting tiap kali take pun saya dari monitornya udah happy banget gitu dengan kemampuan acting mereka. Mas Awi, Ya. saya dengar katanya duanya itu dibikin sendiri atau benar atau dia? Jadi versi tuanya si nenek ya maksudnya. Ya versi tuanya nenek kita pakai CGI sih akhirnya, karena tadinya kita berpikir oke, nenek umur 70. Sedangkan obviously Fanny kan nggak umur 70. Idenya tadi adalah begitu susuknya dicabut, dia akan terlihat seperti umur 70. Tapi setelah kita meeting kreatif dengan tim-timnya, dengan tim saya, begitu ada kebetulan salah satu teman itu yang bilang neneknya dulu pernah pakai susuk. Jadi katanya sih kalau misalnya dicabutnya secara paksa bukan oleh yang masang, dia itu nggak akan balik ke umur aslinya yaitu 70, bahkan ngambil lebih banyak, jadi bisa aja dia jadi umur 100 lebih. Nah itu kita bermain di ide itu yang akhirnya kita ngerasa nggak akan bisa achieve dengan waktu persiapan yang kita punya dengan makeup atau prostetik. Akhirnya kita melakukan CGI. Itu CGI jadi yang kalian lihat di film versi nenek tua. Shooting days dan lokasi dong, Wi? Shooting days-nya 24 hari syuting, lokasinya itu guanya di Padalarang, villanya di Ciloto. Rumahnya di Ciloto. Itu gimana huntingnya? Iya, huntingnya lumayan susah sih, karena kan saya karena udah saking banyaknya syuting film horor, dari saya aja nggak mau berusaha nggak ngulang lokasi yang udah pernah saya pakai kan. Apalagi di film horor sebelumnya, kalau misalnya kita ditawarin rumah ini pernah dipakai di film horor ini, atau saya udah pernah lihat di trailer film horor ini, saya nggak pengen gitu. Nah jadi ya ini sih saya harus memuji tim lokasi saya sih. Akhirnya kita dapat rumah yang eksteriornya kita suka, tapi dalamnya kebetulan waktu itu plong, karena dia kan tipenya memang villa untuk kumpul rame-rame. Nah jadi tim art saya tuh menawarkan, Pak nggak apa-apa Pak, kita bisa bikin sekat-sekat, kita bisa bikin lorong. Jadi layout rumahnya sih itu semua kita create. Katanya orang yang baru meninggal itu arwahnya masih ada di sekitar rumahnya selama 7 hari. Apa sih, Kak? Ibu yang tidak lama menghilang dari hidup, dan kemudian dipanggil dan kemudian menjumpai ibu dalam kondisi ternyata menanam susuk gitu loh, Kak. Dan matinya susah. Pendapat Kakak gimana? Iya, betul. Dia pernah alasannya logisnya dari rumah olehnya tanpa ada penjelasan yang jelas. Jadi ketika ketemu ibu lagi itu perasaannya campur aduk, ada rasa rindu tapi ada juga kayak apa ya, luka yang tidak pernah terselesaikan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Jadi di situ juga mungkin tadi saat pulang berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab, tapi sayangnya saat pulang tuh aku udah posisinya diajak bicara masalah ini yang akan Tapi di sisi yang lain kan Tari takut kehilangan anak-anaknya, Kak. Itu gimana perjuangan Kakak mengadaptasi skenario yang ada gitu, Kak?
untuk anak-anak ya? Iya, betul. Karena tari ini kan single mother ya, jadi dia berjuang sendirian untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi makanya tari pelarasan posesif yang bisa terhadap dia di sini bisa melihat. Jadi ketika ada teror-teror yang kita alami yang mengancam dia dan Hanif, tari itu sangat berusaha melindungi mereka dan mencari tahu itu kenapa. Membangun chemistry dengan dua orang ini gimana Kak? Terbaik sih, anak-anak aku juga baik, sangat gampang untuk diajak kerjasama. Syuting sama anak kecil tapi rasanya syuting sama orang dewasa karena mereka sangat-sangat cepat mengerti apa yang dimau sama Sawi. Scene-nya bagaimana, membawakan dialognya bagaimana, jadi nggak ada kesulitan sama sekali. Silakan promo untuk film ini Kak. Teman-teman jangan lupa untuk nonton film Sebelum 7 Hari di hari Kamis Kliwon tanggal 23 Januari 2025 di bioskop. Sampai ketemu di bioskop. Mbak. Mbak udah belum? Bentar, Hanif. Mbak cepet. Iya, Hanif, bentar. Mbak. Mbak. Iya, udah. Kejadian kayak semalam tuh gak akan ada kalau kita gak dengerin. Di film ini, karena sebenarnya kalau kita lihat Primbon Jawa, judul ini kan related dengan narasi budaya. Silahkan Mas Aksara. Pertama, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan juga terima kasih sama Pak Manos, Pak Awi, dan tentu MD ya. Karena bijaksana dalam bahkan tidak mengkooptasi, melainkan memberikan ruang untuk berpikir terhadap budaya Jawa. Terlebih banyak hal-hal yang memang hari ini budaya Jawa itu yang sebenarnya penting itu justru not in concern of modern people. Oke, setuju saya. Kira-kira begitu. Padahal seperti tadi aku ditanya, kenapa harus nonton sebelum 7 hari? Karena semua orang akan mengalami mati dan orang Jawa memiliki perhitungan basic. Itu bisa menjadi potential measurement untuk orang sehingga bisa lebih bijak dalam menindaklanjuti hidup, termasuk ketika ada hal-hal yang sifatnya kematian. Termasuk di dalam kematian ini ada hal-hal yang tidak seumumnya kematian. Nah, perspektif mistis di film ini tentu itu hal yang sebenarnya kuantum fisik ya. Tapi itu panjang lah ngobrolnya. Dan itu terpuaskan ya dengan gayanya Awi gitu ya. Iya, karena mendrive film ini. Karena Pak Awi tetap menggunakan paugeran yang ada di Jawa. Dan ketika ada hal-hal ketika di pembahasan atau penggodokan naskah sebelum syuting, itu juga sebenarnya banyak diskusi-diskusi di mana untuk mencoba untuk lebih relate dengan apa yang ditularkan oleh leluhur-leluhur di Jawa. Kira-kira kayak gitu, sehingga perspektif mistisnya adalah perspektif yang tidak antah berantah. Perspektif yang tetap berusaha mengikuti apa yang disampaikan oleh leluhur. Sedangkan di Jawa itu sendiri banyak sekali varian atau aliran-aliran, misalnya ada yang aboge, misalnya ada yang kejawen, bahkan ada yang Jawa itu tidak kejawen, misalnya seperti itu. Nah, aliran apa yang kira-kira ada di Tonton di film. sebelum 7 hari? Tonton di film. Tayang kapan? Tayangnya tanggal 25 23 dong. 23 Januari. Terima kasih Aksara. Sorry, itu artinya di tanggal 23 Rajab. Oke. Hari Kamis Kliwon. Thank you. Sama-sama. Terima kasih. Ibu harus tenggelamkan di hari Kamis Kliwon ini turun waktu nih. Banyak film dan kemudian peran ini juga menjadi plot twist sendiri buat kakak. Gimana pendapatnya kak? Sebagai orang yang kemudian menemani ibu ya, dan kemudian menjumpai banyak keanehan di rumah itu. Gimana kak? Yang menarik buat saya, karakter ini tuh menyimpan banyak rahasia dan dia memiliki kesetiaan yang menurut saya sebetulnya kesetiaan dia tuh luar biasa gitu. Sama seperti sayangnya ibu sama anaknya atau dengan keluarganya gitu. Nah, karakter Boyati itu seperti itu, dan
sangat menerima. Jadi dia sayang dan dia menerima, dan ya sih loyalitasnya dia yang sebetulnya bikin saya juga tertarik, tapi memang ada layer-layernya sendiri juga gitu yang dia juga mengenal anak-anaknya Andin dari kecil gitu. Jadi banyak sebetulnya cerita yang nanti bisa dilihat di film. Melatih dan layer acting dari Kak Mia yang akhirnya membedakan antara film satu dengan film yang lain, Kak, sesuai dengan tuntutan skenario, bisa diceritain, Kak? Terdengar pretensius nggak ya kalau menjelaskan ini? Soalnya gini, intinya manusia itu walaupun kembar, walaupun mereka bersaudara, tapi pasti punya hal-hal yang sangat spesifik satu sama lain. Jadi tinggal mencari dan menggali itu aja sih. Kalau tantangannya sekarang di direct sama Awi gimana, Kak Mia? Ini baru pertama kalinya sebetulnya. Iya. Udah first time ya? Yes. Tapi pengalaman di set juga menyenangkan. Mas Awi tuh bisa diajak ngobrol dan memberikan kebebasan sih buat pemain untuk memberikan penawaran-penawarannya ketika melakukan adegan-adegan yang harus kami lakukan. Apa yang Kak Mia pengen ceritakan kepada keluarga kita semua, terutama yang punya ibu gitu loh, Kak ya? Karena ini saya lihat gestur ibunya sangat kuat gitu loh, Kak. Silahkan Kak Mia. Pesan teman-teman, jangan gitu kalau kita sayang sama orang, dan terutama keluarga itu harus menjadi yang nomor satu kalau buat saya. Dan karena ketika dunia memusuhi kita yang akan bersama kita, menemani kita melewati segala macam cobaan, itu keluarga, terutama keluarga terdekat. Jadi emang disayang-sayang banget, dirawat banget hubungannya selagi masih ada. So, yeah. Sukses buat kami ya.